I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal US, ujian sekolah PAI untuk SMA ataupun SMK ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas esainya teman-teman. Ada 5 soal ya. Yang pertama kita akan baca, perhatikan Quran surat Luqman ayat 14 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Ini adalah Luqman, surat Luqman ayat 14. Setelah memperhatikan ayat tersebut, jelaskan isi kandungan ayat tersebut. Nah, isi kandungannya adalah, jadi bukan arti ya. Jadi isi kandungannya itu adalah, saya jawab di sini ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa wassayna al insana. Nah, kita sudah dikandung oleh ibu kita dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika, dan kepada orang tuamu, ilayal masir. Nah, jadi kandungannya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada kedua orang tua kita. Nah, gitu ya. Kalau mau ditambah lagi bisa ya. Kenapa? Karena mereka atau ibu kita lah, ibu kita sudah mengandung selama enggak ada selama ya. Sudah mengandung dalam keadaan atau selama lah ya, 9 bulan dalam keadaan ya yang lemah dan menyapihnya selama 2 tahun. Menyapih itu apa? Menyusui ya, selama 2 tahun. Kemudian yang B-nya, mengapa manusia harus melakukan isi kandungan ayat tersebut? Nah ya, cocok ya. Kita harus bersyukur kepada Allah ya. Mengapa kita harus melakukan isi kandungan tersebut? Karena karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruhnya itu ya. Ruhnya atau yang memerintahkannya, gitu ya. Dan sebagai wujud rasa syukur kita telah dikaruniai kehidupan di dunia ini ya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu karena ada orang tua. Kalau tidak ada orang tua,
ya kita akan keluar dari mana, jadi pusing seperti itu ya. Kita lanjutkan ke nomor 42 ya teman-teman. Keadilan, Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, sedangkan keadilan manusia bersifat relatif. Jelaskan perbedaan keduanya disertai contoh. Oh, kalau saya berusaha menjawab mungkin ya seperti ini ya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala memang mutlak ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadisi. Artinya mukhalafatul lil hawadisi, kebalikan dari makhluk atau tidak akan sama seperti makhluk. Konsep adilnya juga tidak akan sama seperti makhluk ya. Kalau Allah itu adil, contohnya Allah menciptakan surga dan neraka. Kalau Allah itu tidak adil, maka Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka ya. Contoh ya, contoh. Kemudian kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Karena untuk membalas ya perbuatan manusia, seluruh perbuatan manusia yang ada di muka bumi, yang baik itu dimasukkan ke surga dan yang jahat itu dimasukkan ke neraka. Kalau tidak ada surga dan neraka, berarti Allah tidak adil seperti itu ya. Dan enak sekali orang yang jahat di surga, yang jahat di dunia, pas masuk ke akhirat masuk surga lagi ya. Misalkan seperti itu, tidak ada balasan. Nah ini contohnya Allah menciptakan surga dan neraka sebagai bentuk keadilannya. Nah, gitu ya. Kalau keadilan manusia ya bersifat relatif ya. Bisa adil menurut A, belum tentu adil menurut B ya. Contohnya misalkan seorang ayah yang memberi uang jajan yang berbeda kepada kedua anaknya atas dasar keadilan ya, misalkan ya, contoh. Nah, misalkan anaknya yang TK diberi uang jajan 5.000, satu lagi anaknya yang sedang kuliah, kan tidak mungkin dikasih uang jajan 5.000, pasti misalkan 50.000 misalkan. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda, ongkosnya berbeda ya, dan segala macamnya berbeda. Itu keadilan tidak harus sama nilainya ya. Bisa kita kasih tambahan ini. Nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 43 ya. Perhatikan narasi berikut. Selama berkuliah di Aceh, selama berkuliah di Aachen, Jerman, Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan hidupnya untuk belajar. Baginya, belajar sungguh-sungguh akan menjadi kunci dirinya untuk dapat bekerja suatu saat nanti.
agar ia bisa membalas jerih payah ibunya yang telah membanting tulang untuk menyekolahkannya. Meskipun sibuk dengan studinya, hal itu tidak membuat Habibie melupakan kewajibannya untuk beribadah. Hal ini sudah ditanamkan sejak kecil oleh ayahnya. Katanya di saat ia sedang sedih dan gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Kemukakan 2 pelajaran yang dapat diambil dari perilaku kisah singkat di atas. Oke, 2 pelajaran ya. Pelajaran yang pertama, membaca Al-Quran. Misalkan ya, Al-Quran menambah ketenangan batin ya. Kenapa menambah? Karena illa bizikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah kita akan menjadi tenang dan tentram. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, membaca firman Allah. Yang kedua, bisa mengatur waktu antara belajar dengan ibadah gitu ya. Nah, karena di sini kita lihat Habibie belajar sungguh-sungguh, tapi juga dia tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah. Maksudnya ibadah mahdoh ya. Karena belajar juga sebenarnya ibadah ya. Mahdoh gitu ya, mahdoh ibadah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 44. Seorang suami meninggal. Wah, ini pertanyaan waris ya. Seorang suami meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan sejumlah 120 juta rupiah. Oke. Harta tersebut dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan membayar hutang si mayit sebesar 24 juta. Ahli warisnya terdiri dari seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing? Nah, ini harus dihitung ya teman-teman. Kita hitung saja ya. Kita hitung. Bentar. Misalkan tirkah itu adalah harta peninggalan 120 juta. Utang dan biaya. Nah, utang dan biaya aja ya, biaya jenazah, biaya jenazah. Utang dan biaya jenazah kita. Utang dan biaya jenazah, aduh kok gini. 24 juta. Nah, harta yang boleh dibagikan. Bagikan. Jadi 120 teman-teman ya. Kita pakai kalkulator ya supaya betul hasilnya ya, kalian supaya percaya ya. 120 juta. 120 juta ya. 120 juta benar. Dikurangi 24 juta. Wah, lumayan ya. Sama dengan 96 juta. Jadi teman-teman yang akan kita hitung warisnya adalah 96 juta. Nah gitu ya. Saya tebalkan ya. Maaf. Saya tebalkan ini. Wah, ini harusnya ke sini supaya sama. Nah, yang anggota ya, anggota keluarga atau anggota ahli waris atau ahli waris saja.
ahli waris. Ahli warisnya siapa saja? Istri. Istri, oke. Ini jangan di sini ya. Istri, kemudian istri, 2 orang anak laki-laki. Wah. Anak laki 2 orang. Oke, langsung saja kayak ginilah ya. Oke. Kemudian 2 orang anak perempuan. Nah, anak perempuan 2 orang juga. Jadi 4 orang anak ya teman-teman. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, di sini kita melihat bahwa istri itu karena punya anak dapatnya teman-teman 1/8. Kalau dia tidak punya anak dapatnya 1/4. Ini ada zawil furud ya teman-teman. Kemudian ada asobah. Ini asobah 2 anak ini. Zawil furud ini harus dihitung terlebih dahulu dan ini baru nanti sisanya asobah. Kalau teman-teman mau lebih ngerti lagi ada di video saya yang lainnya tentang waris ya, tentang waris. Di sini saya ambil singkatnya saja langsung jawab ya teman-teman. Istri dapat 1/8 gitu ya. 1/8. Kenapa? Karena punya keturunan. Jadi 96 juta dikali 1/8. Oke. Jadi bagi 8 saja langsung ya. 96 juta kali 1 tetap bagi 8. Set. Nah, 12 juta. Jadi sama dengan 12 juta rupiah ya teman-teman. Benar ya, 12 juta. Nah, kita lihat ininya ya, sisanya. 96 juta. Dikurangi 12 juta sama dengan kita lihat. Jadi sisa ini 96 juta ya. Maaf saya agak rinci supaya paham ya teman-teman. Dikurangi 12 juta sama dengan 84 juta ya. 84 juta. Nah, jadi sisanya 84 juta untuk mereka ya, untuk anak laki-laki dan untuk perempuan. Tapi tidak bisa dibagi karena ini 4 orang, ini dibagi 4, tidak seperti itu perhitungannya teman-teman. Ada dalil yang menyebutkan bahwa ar-rijalu mislu hazil unsayain. Jadi laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Jadi kalau kita hitung di sini laki-laki itu ada 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Jadi laki-laki ada 4 bagian. Tambah 2 ya. Jadi perempuan itu kan 1 bagian sama dengan 6. Jadi teman-teman ini ada 6 bagian. Jadi 84 jutanya ini harus dibagi 6 ya, baru kita bisa bisa membagi mereka. Baik, kita langsung saja dibagi 84 juta dibagi 6 sama dengan ya, sama dengan
84 juta ya dibagi 6 sama dengan 14 juta rupiah. Jadi di sini udah ketemu nih ya. Add 14 juta rupiah. Nah, ini add itu masing-masing 14 juta rupiah. Nah, kita bagaimana untuk yang laki-laki ini? Karena laki-laki itu 2 bagian perempuan. Ya. Jadi 14 juta, jadi 14 juta kali 2. Nah, jadi masing-masing dapat 28 juta. Oke, itu. Jadi teman-teman ini udah ketemu ya. Anak laki-laki masing-masing 28 juta, anak perempuan masing-masing 14 juta ya. Jadi ibunya tadi 12 juta. Teman-teman kalau nggak percaya silahkan dijumlahkan saja. Jadi ini kan 14 juta ya. 14 juta kali 2 itu 28 juta ya. 28 juta. Oke. 28 juta ya. Ini 28 juta kali 2 ya. 28 juta kali 2 sama dengan 56 juta tambah 28 juta ini. Maaf. Kita ulangi, 28 juta kali 2 sama dengan 56. Tambah yang ini nih. Masing-masing kan 14 juta. Jadi 28 juta. Tambah 28 juta. Sama dengan 84 juta. Tambah lagi ya yang punya istrinya 12 juta. Sama dengan 96 juta. Gimana teman-teman? 96 juta, 96 juta. Betul ya kayak gitu ya. Kalau ingin belajar waris ada di video saya yang lainnya itu khusus mempelajari waris ya. Nomor 44 sudah, kita nomor terakhir ya. Masa kejayaan Islam terjadi pada kurun waktu sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Juga bisa dilihat dari kemajuan di berbagai bidang, baik keagamaan, politik, ekonomi, arsitektur, atau militer. Berikan 3 contoh sejarah singkat tokoh-tokoh yang menghasilkan kemajuan-kemajuan tersebut. Kalau tokoh-tokohnya kita kasih sajalah tokohnya 3 orang. Ada Ibnu Sina. Ibnu Sina bidang kedokteran. Oke. Ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi bidang matematika. Kemudian ada lagi Ibnu Rus atau siapa ya? Ibnu Sina kedokteran, Al-Khawarizmi atau Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu tentang tasawuf. Tentang tasawuf. Itu bisa seperti ini. Kalian bisa cari referensi lah ya. Mumpung masih ada waktu untuk belajar. Itu sama nama ini nama bukunya kalau nggak salahnya At-Tib Al-Kauniyah ya, kalau nggak salah At-Tib Al-Kauniyah ya. Kalian tinggal cari saja mumpung masih ada waktu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ujian kalian sukses ya.
Mudah-mudahan lulus semua. Dan bagi teman-teman yang belum menonton atau mempelajari pembahasan soal ya yang pilihan gandanya, akan saya cantumkan di linknya di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought